Kadang-kadang ketika kita diangkat Tuhan, kita lupa akan Tuhan yang sudah menempatkan kita di tempat yang benar, tempat yang baik. Tuhan sudah angkat kita dari kehidupan yang susah menjadi kehidupan luar biasa. Kita lupa menghormati Tuhan. Jangan cuma di gereja kita kelihatan alim, kelihatan benar, tapi di tempat pekerjaan kita, di pergaulan kita, dari mana-mana pun kita ada, kita tetap menunjukkan bahwa kita menghormati Allah. Perkataannya, perbuatannya, sikap tindakannya menunjukkan bahwa Yesus ada dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Kembali kita ketemu di minggu yang indah ini. Kita percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Percaya walaupun kita terpisah-pisah dari tempat-tempat yang berbeda, disatukan di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Katakan, ku tak menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Ku tak mengerti, tetap berserah. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat, Tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. ku tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat, Tanpa syarat, takkan goyah. akan Nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatiku, dekatkan hatiku untuk percaya. tanpa Tanpa syarat, takkan takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita yakini dan kita percaya bahwa firman itulah kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Firman itu juga yang selalu memberikan kekuatan buat kita, dan firman Tuhan juga yang menerangi setiap jalan hidup kita sehingga kita tidak akan pernah tersasar, bahkan kita tidak akan pernah jatuh, karena firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Mari, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur buat waktu yang Engkau berikan buat kami untuk bersekutu bersama dengan-Mu Tuhan.
melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sangat rindu, kami lapar haus akan firman-Mu Tuhan, sebab kami tahu firman itulah kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan kami, dan firman itulah menjadi terang bagi setiap jalan hidup kami. Berikan pencerahan bagi setiap hati kami, sehingga hati kami menjadi tanah yang gembur, siap ditaburi dengan benih firman Tuhan, dan kami boleh menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua yang siap mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami semua diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Masih tema yang sama di bulan Mei ini, bahwa iman mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Kita akan membaca satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-39, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Iman yang mengalahkan dunia. Yang saya mau katakan dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita sudah belajar minggu kemarin bahwa peperangan kita ini itulah melawan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan dunia kosmos itu di mana semua sistem kehidupan sudah dikuasai oleh iblis dan roh penguasa udara. Ya, dan kita berperang untuk hal itu. Nah, hari ini kita belajar tentang iman yang mengalahkan dunia, dalam pengertian dunia kedagingan kita, keinginan mata kita, dan keangkuhan hidup. Kita mau belajar dari suatu kehidupan, contoh kehidupan daripada Yusuf. Mari saya akan baca di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 10. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Luar biasa ya, sikap daripada Yusuf ini.
yang membuktikan bahwa iman mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, dikatakan di sini ketika Yusuf itu digoda oleh istri tuannya, istri Potifar, ya, dia berkata dalam ayat 8, tetapi Yusuf menolak dia. Dalam kata tidak mau. Yusuf menolak, Yusuf tidak mau, dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Luar biasa. Ya, ini patut menjadi contoh dalam kehidupan kita, ya. Sebab kita tahu bahwa dunia, keinginan daging kita, keinginan mata kita, dan keangkuhan hidup itu selalu coba untuk menyerangkan, menjatuhkan kita. Tapi kita belajar dari Yusuf, iman kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, Dia anak Allah yang hidup, yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan. Ya, sebab kita juga adalah anak-anak Allah. Ingat minggu kemarin saya katakan, kita ini karena lahir dari Allah, maka kita adalah keluarga Allah. Ya, orang-orang yang percaya pun kita adalah keluarga Allah. Dan sebagai keluarga Allah, Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan menolong dan membantu kita. Yusuf adalah salah satu dari 12 anak Yakub yang menjadi kesayangan. Dan karena itu ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Akhirnya ia dijual kepada pedagang budak dan muncul menjadi penguasa di seluruh Mesir. Luar biasa. Apa yang ada di dalam Yusuf? Itu imannya yang luar biasa yang kita mau belajar. Ya, kita mau belajar dari Yusuf. Bagaimana ia mampu melawan setiap tantangan, godaan daripada istri Potifar, tuannya itu. Bayangkan, tiap hari, ya, hati siapa yang tidak tergoda? Yusuf sebagai anak muda, ya. Lalu istri Potifar pasti dia orang yang cantik, ya, cantik dan bersih, dirawat, ya. Zaman hari ini, zaman sekarang, wow, ya, kaya, ya, berpengaruh pula, ya. Tapi kita lihat sikap daripada Yusuf. Dia tidak tergoda. Dia tidak mau melakukan apa yang menjadi keinginan daripada istri Potifar. Yusuf mampu mengalahkan dunia. Yusuf mampu mengalahkan dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Boleh saja, bisa saja Yusuf tergoda, bisa, ya. Dia sedang di atas awan-awan, terangkat, bayangkan dari budak langsung diangkat, ya, menjadi orang kepercayaan, ya. Orang kepercayaan dari orang yang berpengaruh, ya. Orang yang berpengaruh seperti Potifar, ya, luar biasa. Tapi dia tetap di dalam sikapnya. Dia tetap dalam imannya. Itulah yang mengalahkan dunia, ya. Haleluya, ya. Bagaimana dia bisa melawan, ya? Apa rahasianya? Bagaimana imannya itu bisa melawan kedagingan, padahal itu sangat menggoda dan sangat memungkinkan dia untuk melakukannya dalam kondisi dia sebagai anak muda. Tetapi dia tetap dalam sikap dan prinsip hidupnya. Karena ia memiliki iman yang kuat,
yaitu kepercayaannya kepada Allah. Ya, dia memiliki iman yang kuat, yaitu kepercayaannya kepada Allah sebagaimana bukti daripada dia menaruh iman dan percaya kepada Allah. Di dalam ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tanda atau bukti orang memiliki iman yang kuat dan percaya kepada Tuhan. Ya, dia pasti disertai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Bukti seorang memiliki iman kepada Tuhan, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Buktinya Tuhan selalu menyertai dia. Kenapa? Karena dia memiliki iman yang kuat dan kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Itu timbul, itu ada dalam hidupnya lewat proses penderitaan. Ya. Kita sudah tahu bagaimana cerita Yusuf. Diperlakukan dengan tidak adil. Ya. Tetapi justru hal-hal itu telah membangun karakter yang kuat dan hikmat yang mendalam serta iman yang kokoh. Ingat baik-baik, penderitaan yang dia alami dan perlakuan tidak adil justru telah membentuk karakternya jadi kuat, ya, memiliki hikmat yang luar biasa, dan dia memiliki iman yang kokoh. Haleluya. Ingat baik-baik ya. Jadi kalau kita masuk dalam penderitaan, ada penderitaan karena kebenaran, karena Tuhan. Kita diperlakukan dengan tidak adil, ya. Jangan kita lari, ya. Hadapi itu sebab kita percaya di balik semua itu ada hal-hal yang indah yang membentuk karakter kita, membentuk iman kita, menjadikan kita orang-orang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Itu yang ada di dalam Yusuf yang kita pelajari. Ya, jadi jangan sedikit kalau ada penderitaan mengeluh, ngambek sama Tuhan, tapi justru lewat penderitaan itu diperlakukan tidak adil, lalu jangan komplain Tuhan, ya. Tapi justru hal-hal itu ketika kita tetap taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, itu membentuk karakter kita. Jemaat Tuhan Firman, ya. Salah satu visi kita adalah memiliki karakter seperti Kristus. Nah, untuk memiliki karakter seperti Kristus berarti kita juga harus bertahan melewati setiap penderitaan dan kehidupan diperlakukan dengan tidak adil. Kita tetap berjalan dalam jalan Tuhan, maka kita akan memiliki karakter seperti Kristus. Haleluya. Itu yang membuat Yusuf kuat. Ketika dia menghadapi godaan cobaan, dia tidak terpengaruh. Haleluya. Walaupun kesempatan itu ada dan sangat memungkinkan untuk dia tergoda, tapi imannya kepada Tuhan itu menjadi kekuatan buat dia untuk bertahan dan melawan itu sehingga dia menang. Kedua, karena Yusuf menghormati Allah. Yusuf menghormati Allah. Dia bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Dia bukan hanya sekedar untuk menghadapi setiap penderitaan, dia tabah, diperlakukan tidak adil, dia tabah. Tapi ingat, dia menghormati Tuhan. Kadang-kadang kita cuma sampai di percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Kita cuma sampai di pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap percaya Yesus. Tetapi ingat baik-baik, yang kedua, dia sangat menghormati Allah. Di dalam ayat 8 dan 9 dikatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini luar biasa, ya. Dia ingat kepada Tuhan. Ketika dia sudah mulai terangkat, dia tidak lupa sama Tuhan. Dia tetap ingat, dia tetap menghormati. Kadang-kadang ketika kita diangkat Tuhan, kita lupa akan Tuhan yang sudah menempatkan kita di tempat yang benar, yang di tempat yang baik, ya. Tuhan sudah angkat kita
dari kehidupan yang susah menjadi kehidupan yang luar biasa. Ya. Kita lupa menghormati Tuhan. Tapi Yusuf, walaupun dia sudah terangkat, diberikan kepercayaan, ya, luar biasa. Bahkan dikatakan dia tidak lebih kekuasaannya lebih besar daripada Potifar itu. Ya, ya katakan. Tapi kondisi itu tidak membuat dia lupa diri. Dia tetap menghormati Tuhannya. Dia tetap takut kepada Tuhan. Dia menghormati Tuhan, ya. Dia menjaga hidupnya dengan tidak melakukan kesalahan dan tidak melanggar hukum atau firman Tuhan. Ia tetap tunduk dan taat kepada Tuhan. Sekalipun posisinya Tuhan sudah angkat, tapi dia tidak pernah melupakan Tuhan. Itu keistimewaan daripada Yusuf. Itu sebabnya kalau kita sudah diangkat Tuhan, ya, kita harus tetap menghormati Tuhan. Ya, kita harus menghormati Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Kita tunjukkan dan buktikan dari gaya hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang sudah meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup baru di dalam Tuhan. Kita sudah diangkat oleh Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap setia beribadah. Kita harus setia di dalam melayani Tuhan. Kita harus setia melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan firman Tuhan. Jangan cuma di gereja kita kelihatan alim, kelihatan benar, tapi di tempat pekerjaan kita, di pergaulan kita, dari mana-mana pun kita ada, kita tetap menunjukkan bahwa kita menghormati Allah. Dalam arti kita tidak akan pernah melakukan kesalahan, ya. Dan kita tidak akan pernah melanggar firman Tuhan. Walaupun kesempatan untuk melakukan itu besar buat kita. Walaupun kesempatan untuk melakukan hal-hal yang di luar pada kehendak Tuhan itu besar buat kita. Untuk keuntungan, untuk kehebatan kita, ya. Banyak orang, ya, ketika Tuhan sudah angkat, sudah lupa. Bahkan dia semakin coba untuk meraih semua, ya, dengan kekuatannya, dan dia mulai melupakan persekutuannya dengan Tuhan. Ya. Ibadah sudah tidak dia lakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Berdoa pun tinggal buru-buru berdoa, seperti cuman say hello Tuhan, ya. Tidak ada lagi persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakin Tuhan angkat kita, semakin kita setia sama Tuhan, semakin kita tidak mau melakukan kesalahan, semakin kita tidak mau tergoda oleh keinginan-keinginan dunia ini. Ya. Kaya boleh, banyak duit boleh, mempunyai prestasi yang tinggi boleh, tapi kita tetap harus menghormati Tuhan. Ya. Bagaimana caranya? Kita nggak lihat Tuhannya, tapi Tuhan punya rumah ibadah. Ibadahlah di rumah Tuhan. Walaupun saat ini kita belum bisa untuk kumpul di gereja, tapi kita tetap memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ya, pribadi dengan Tuhan. Keluarga kita bangun mezbah, ya, karena kita menghormati Tuhan. Ya, menghormati Tuhan di mana saja, kapan saja. Kita tetap terus melakukan firman Tuhan. Kita tetap terus melayani Tuhan. Kita tetap terus menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, ya, Yusuf seorang yang penuh dengan roh Allah. Kejadian 41 ayat 38 dan 39. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Luar biasa, ya. Dikatakan bahwa Firaun sendiri mengakui bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah. Ya.
Dia menilai Yusuf itu seorang penuh dengan roh Allah. Dia lihat dari kemampuannya untuk menafsir mimpi daripada Firaun. Orang-orang pintar dan berakal budi yang ada di Mesir sudah dipanggil semua untuk coba mengartikan mimpi daripada raja. Tapi semua tidak dapat memberikan arti itu. Tapi Yusuf, ya, dia bisa memberikan arti mimpi itu, sehingga Firaun menyatakan bahwa tidak ada orang seperti Yusuf yang memiliki akal budi dan hikmat yang luar biasa, karena dia dipenuhi dengan roh Allah. Haleluya. Seorang kafir bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah ketika dia mampu menafsirkan arti daripada mimpi daripada raja. Luar biasa. Haleluya. Kita tahu bahwa Roh Kudus, ya, memenuhi setiap orang. Bukan saja ketika orang itu bisa berbahasa roh, ya, tetapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan saja berbicara dalam bahasa roh, tetapi hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dia memiliki kata-kata nasihat yang luar biasa, ya. Kata-katanya membangun, menguatkan, ya. Dan orang-orang yang ada di sekelilingnya pasti melihat Kristus dalam hidupnya, karena perbuatannya, sikapnya, tutur katanya menunjukkan bahwa dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus ada dalam kehidupannya. Orang bisa melihat Yesus dalam kehidupannya. Itulah tanda orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh hikmat yang memberikan pengetahuan buat kita, ya. Jadi orang yang hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, perkataannya, perbuatannya, sikap tindakannya menunjukkan bahwa Yesus ada dalam hidupnya. Haleluya, haleluya. Mungkin kita nggak bisa menafsirkan, ya, kita nggak diberikan kesempatan untuk menafsirkan mimpi raja, ya, tapi kita bisa menjadi berkat pada banyak orang. Orang-orang bisa lihat Yesus dalam hidup kita ketika kita menjadi berkat dalam tutur kata kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan sikap kita. Haleluya, haleluya. Mari firman Tuhan ini mengajar kepada kita lewat kehidupan daripada Yusuf, bahwa iman kita mengalahkan dunia, dalam pengertian dunia kedagingan kita, dunia keinginan mata kita, dan dunia keangkuhan hidup kita. Sebagaimana Yusuf bisa, kita bisa kalau kita mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Dan iman itu timbul lewat proses hidup yang berat, penuh penderitaan, dan juga diperlakukan dengan tidak adil, tapi kita tetap terus setia sama Tuhan. Kita tidak bersungut-sungut, tapi kita tetap setia mengiring Tuhan. Tidak komplain sama Tuhan, kita tetap terus hadapi semua itu. Dan kita terus menghormati Tuhan, ya, dengan tetap menjaga ibadah kita. Tetap, walaupun kita sudah diangkat oleh Tuhan, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk pekerjaan yang besar, usaha yang besar, tapi kita harus tetap menghormati Tuhan dengan tidak mau melakukan kesalahan atau melanggar akan kebenaran firman Tuhan. Tetap berjalan dalam jalan-jalan kebenaran, ya. Maka Tuhan pasti kita akan dimampukan oleh Tuhan. Lebih lagi yang ketiga, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup dipenuhi dengan Roh Kudus bukan hanya berbahasa roh, tapi itu nyata dan terbukti lewat perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, menunjukkan bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Biar firman ini menjadi kekuatan buat kita. Amin. Imanmu yang dapat mengalahkan dunia keinginan daging, keinginan matamu, dan keangkuhan hidupmu, sehingga engkau tetap rendah di hadapan Tuhan, ya, dan Tuhan yang semakin ditinggikan dalam hidupmu.
Tuhan memberkati saudara. Amin. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, takkan imanku untuk setia. Senangkan hatiku, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Apapun masalah hidupmu, apakah engkau sedang berada di awan-awan, ya, berada di tempat yang tinggi, merasakan kuasa dan kekuatan Tuhan yang luar biasa, ataukah engkau sedang dalam penderitaan, dalam ketidaknyamanan, dalam perlakuan secara tidak adil, engkau mengalami tekanan yang berat. Saya mau katakan, hadapi saja, taat saja kepada Tuhan, sebab satu saat imanmu itu yang akan mengalahkan, dan engkau akan menang. Haleluya. Engkau akan diangkat oleh Tuhan, dan engkau tetap menghormati Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dan engkau tetap melihat hal-hal yang besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan, karena ada kekuatan firman Tuhan datang dalam hidup kami. Mungkin kami sedang dalam keadaan yang tertekan, keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang begitu berat yang harus kami hadapi, penderitaan yang berat, hal-hal yang terpuruk, bahkan diperlakukan secara tidak adil, diseret-seret oleh hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi bagian kami. Tapi kalau itu Tuhan izinkan seperti apa yang terjadi kepada Yusuf, kami mau belajar Tuhan, sebab kami tahu pada akhirnya kami akan memiliki karakter yang kuat, karakter seperti Kristus, dan memiliki iman yang kokoh. Dan itulah yang akan memberi kemenangan buat kami. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan, supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau. Mereka tetap percaya kepadamu Tuhan, sekalipun keadaan situasi tidak memungkinkan mereka untuk melihat hal-hal yang besar, tapi mereka tetap percaya. Kami percaya Tuhan akan melakukan yang besar. Tuhan akan mengangkat mereka, Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan melepaskan mereka dari segala penderitaan itu, dan Tuhan akan tempatkan mereka di tempat yang layak untuk menerima anugerah daripada Tuhan, melihat perkara-perkara besar. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong kami yang sudah diangkat oleh Tuhan, supaya kami tidak melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak pernah menyangkali semua karya-karya Tuhan. Kami tidak melupakan Engkau Tuhan, tapi kami semakin menghormati Engkau Tuhan. Kami tetap mengutamakan Engkau. Kami tetap terus hidup mencari Engkau, membutuhkan Engkau selalu Tuhan. Walaupun mungkin kami sudah di tempat yang nyaman, tidak ada masalah yang berat,
Tapi biar kami tetap memiliki kerendahan hati dan tetap mengakui bahwa hanya Yesus Tuhanlah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami terus dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kami menjadi berkat dalam perkataan, perbuatan, sikap kami. Dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh menjadi berkat. Kata-kata kami menjadi kekuatan bagi yang mendengar. Dan setiap apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan, setiap orang percaya yang sungguh-sungguh menaruh harap kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Tangan kasih-Mu akan terus merangkul kami, memegang erat kami, dan memberi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar kami tetap bersabar di dalam situasi stay at home ini, karena virus COVID-19 Tuhan. Biar kami tetap betah, kami tidak gelisah, kami tidak khawatir, tapi kami tetap menaruh harap kepada Tuhan, membangun suatu persekutuan dengan Tuhan, sehingga kami mampu melewatinya sampai kami melihat kemenangan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia keselamatan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus akan terus menyertai dimanapun kami pergi dan berada, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Nanti kita ketemu lagi pada waktu-waktu yang mendatang. Ya, kita tetap terus berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan memberkati kita. Haleluya, amin.